Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini, temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang mungkin belum familiar, itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara sadar untuk melihat part diri kita yang kita tidak lihat selama ini atau tidak mau lihat. Mungkin terlalu menyakitkan atau terlalu traumatis bahkan mungkin ya. Dan dengan kita melihat shadow kita, kita bisa membawa perubahan di hidup kita yang kita mau lihat gitu. Misalnya, dengan adanya pattern tertentu atau sesuatu hal dinamika yang terjadi berulang-ulang bisa jadi itu akarnya dari shadow kita ya. Mungkin kamu yang mau membawa perubahan di 2023 harus jadi tahun yang berbeda gitu ya, bisa dimulai dari shadow kamu. Nah teman-teman, kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut tentang shadow, silakan. Reading ini akan membantu teman-teman sebagai langkah awal gitu untuk membawa perubahan yang teman-teman mau lihat di hidup teman-teman. Oke, Four of Swords sebagai suatu part dari teman-teman yang tidak dilihat selama ini atau tidak mau dilihat. Four of Swords itu kartu yang vibe-nya netral gitu ya. Four of Swords itu adalah energi kontemplatif, mengambil waktu sendiri, berdiam, merenung, dan ini sebagai suatu part yang teman-teman tidak lihat atau tidak mau lihat. Jadi aku melihatnya gini, mungkin selama ini kamu tipe orang yang overthinking gitu, memikirkan hal-hal mungkin lebih buruk dari keadaan seharusnya, atau kamu bisa jadi tipe orang yang kayak nggak nyaman kalau kamu diem aja, nggak nyaman kalau memberi waktu untuk diri kamu merenung, waktu kamu sendirian, kamu berdoa, kamu bermeditasi, kamu kayak nggak nyaman gitu menghabiskan waktu sama diri kamu sendiri, kayak karena bisa jadi kamu nggak nyaman gitu sama diri kamu, jadi kamu menghabiskan waktu misalnya cari distraksi, melakukan apalah gitu biar kamu nggak diem gitu. Jadi kayak satu-satunya momen kamu bisa diem dengan diri kamu itu adalah waktunya kamu tidur gitu. Kalau misalnya kamu nggak nyaman berdiam bersama diri kamu, berarti kamu belum bisa sayang sepenuhnya sama diri kamu gitu. Kayak ada sesuatu hal yang tidak kamu sukain dari diri kamu. Dan karena Four of Swords juga kartu sebelumnya adalah Three of Swords gitu ya. Misalnya ada sesuatu hal di waktu lampau yang menyakitin kamu gitu. Kan kalau misalnya kita terluka, kita kecewa, kita sakit, itu kan sebenarnya kita harus um, merasakan hal itu. Oke, kita memproses hal itu supaya apa, kedepannya langkah kita ringan gitu ya, supaya energi kita ringan, supaya hati kita juga ringan. Tapi dengan Four of Swords di sini aku melihat bisa jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau menyakiti kamu, kamu akan melakukan banyak hal untuk mendistraksi diri kamu. Misalnya melakukan hal-hal supaya kamu nggak merasakan hal itu gitu. Misalnya kalau kamu baru putus gitu ya, kamu akan melakukan apapun gitu supaya kamu nggak nangis, melakukan apapun supaya kamu nggak sendirian, karena kalau kamu sendirian kamu akan merasakan semua rasa sakit itu dan kamu nggak suka itu gitu. Dimana seharusnya kan kalau kita merasakan sedih atau apapun gitu kan harus, sebenarnya harus dirasakan supaya energinya nggak stagnan di tubuh kita dan nggak bikin energi kita berat, hati kita berat, itu kan harus dirasakan. Tapi kamu nggak mau melakukan itu. Misalnya contoh kayak kita baru putus, terus kamu nggak mau sendirian, misalnya kamu akan cari teman untuk nongkrong, kamu akan melakukan hal-hal misalnya maraton nonton sampai pagi atau melakukan apapun deh pokoknya supaya kamu nggak sendirian dan kamu nggak merasakan itu gitu. Itu part shadow kamu yang mungkin kamu nggak lihat atau kamu nggak mau lihat, sesuatu yang terjadi di waktu lampau yang bikin kamu seperti itu. Dengan Eight of Cups di sini aku melihat bahwa mungkin di waktu kecil gitu, atau bisa jadi di hubungan kamu sebelumnya, misalnya waktu kamu kecil ada yang pergi, misalnya kamu kehilangan orang tua kamu terlalu cepat, atau kamu kehilangan orang yang signifikan buat kamu terlalu cepat gitu, sebelum kamu bisa memproses, sebelum kamu bisa mengerti dunia, atau ada hubungan romantis kamu misalnya dia pergi gitu dan kamu sesedih itu, sekecewa itu, dan jadinya kamu kayak itu signifikan gitu, bikin kamu jadinya kayak kamu melihat dunia, kamu melihat diri kamu, sejak kejadian itu kamu jadi berubah gitu ya, dan itu signifikan pada gimana kamu menjalani hidup kamu. Efeknya di hidup kamu sekarang adalah judgment. Judgment ini seharusnya jadi sebuah sinyal yang bagus ya, sebuah kesempatan terlahir kembali, sebuah kesempatan untuk melihat suatu keadaan dan membawa perubahan gitu. Tapi kamu menolak bahwa keadaan berubah, menolak bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, menolak bahwa kadang ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Karena gini, sebenarnya sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang berjalan tidak seperti kita mau, itu kan bagian dari bumbu-bumbu kehidupan ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Seperti itu, dan itu semua orang akan mengalami hal itu gitu. Mau orang baik, mau orang gak baik, semua mengalami itu. Dan kalau kamu berpikir bahwa Tuhan jahat gitu, kenapa aku kehilangan orang-orang yang aku sayang, kenapa hubungan aku berakhir, itu namanya kamu apa ya, menolak part
diri kamu sebagai manusia, karena semua manusia pasti akan merasakan hal itu, sesuatu hal-hal yang tidak terduga terjadi di hidup kita gitu. Dan bukan kamu aja, bukan aku juga yang hanya merasakan itu, semua manusia, mau baik mau nggak baik, akan ada part-part yang di luar dugaan kita terjadi gitu. Cuman gimana kita berespon, gimana kita bangun kembali setelah itu, kalau misalnya kejadiannya tidak menyenangkan, itu suatu hal yang lain ya. Dan ini efeknya di hidup kamu seperti itu ya. Jadi kayak kamu, kalau misalnya hidup kamu berada di zona transisi, kalau misalnya kamu nggak tahu mau kemana sama hidup kamu, kamu jadi kayak mungkin marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, jadi pesimis, jadi kayak nggak mau berusaha atau nggak mau ngapa-ngapain seperti itu. Kayak ekstrimnya kayak ngapain berusaha gitu, toh nanti aku kehilangan, toh nanti aku kecewa, ngapain berusaha, toh nanti ada hal-hal yang nggak berjalan seperti rencana aku, seperti itu ya. Itu konsep yang perlu diluruskan, karena apa? Jadinya aku ngulang-ngulang, ada hal-hal yang tidak kita duga akan terjadi, dan itu sesuatu hal yang bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia gitu ya. Tapi dengan hal-hal yang nggak terjadi itu, kita akan selalu ada hal yang bisa kita petik, kita pelajarin dengan hal-hal yang tidak berjalan seperti maunya kita, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya shadow kamu bisa bilang sesuatu dengan the world di sini ya, hidup itu ada musimnya, hidup itu ada segala sesuatu ada waktunya. Orang-orang di hidup kita juga ada waktunya ya. Ada yang misalnya kayak kamu pernah baca quotes gak sih? Ada yang datang cuman untuk ngajarin kita sesuatu. Ada yang datang di musim tertentu. Ada yang datang untuk bertahan bersama kita sampai kita tua gitu, sampai kita mati. Semuanya itu ada waktunya, dan jenis-jenis orangnya juga beda-beda. Musim-musim hidup kita juga beda-beda gitu. Dan itu yang harus kamu pahamin. Oke, mungkin di konsep kognitif kamu gitu kamu paham gitu, tapi di penerimaan kamu dalam menjalani kehidupan gitu kamu belum dapet gitu, masih marah, masih kayak bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus ada yang berakhir, kenapa harus ada yang pergi. Semua manusia merasakan itu, nggak cuma kamu aja. Itu yang kamu harus belajar menerima, belajar memahami kalau itu bagian dari perjalanan kita selama kita jadi manusia. Lalu yang berikutnya, channeling shadow kamu. Dengan Ace of Wands di sini ya, kamu kayak perlu melihat dunia dengan cara yang baru gitu. Perlu melihat hubungan kamu dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta gitu dengan cara yang baru. Karena apa? Ace of Wands ini kan suatu indikator awal baru yang menyenangkan gitu. Yang perlu berubah, yang perlu diperbaruin adalah perspektif kamu dan sikap hidup kamu sama hidup gitu. Karena di sini kan kayak ada gambar gunung gitu ya. Untuk mencapai sesuatu, ada sesuatu yang juga yang perlu kita lewatin. Dan yang kita perlu lewatin itu nggak semuanya menyenangkan, nggak semuanya mulus. Contoh paling gampang, kalau kita main game gitu, terus gampang nih kita lewat-lewat terus, kita menang-menang terus, sekali, 2 kali, 3 kali, percaya deh. Sebentaran juga kamu bosen. Sama kayak hidup. Oke, hidup nggak sesimpel game, tapi dinamikanya tuh sama gitu. Kalau terlalu mulus, terlalu mudah, kamu langsung dapet semua yang kamu mau, pasti kamu juga bosen gitu. Kayak kok hidup nggak ada warnanya ya, kok hidup gini-gini aja. Dengan warna-warna, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada sesuatu hal yang tidak terduga, itu yang bikin hidup kita kayak warna. Gampang emang ngomong, iya memang kadang aku juga perlu belajar mengerti itu. Kadang aku juga suka nggak terima, tapi gini, aku mungkin pernah bilang ya bahwa apa yang aku omongin ini kayak pedang bermata dua. Aku nggak cuma ngomong sama teman-teman, itu juga balik ke aku gitu. Kayak aku, apa yang aku omongin itu, aku udah punya awareness, aku juga perlu, nggak cuma ngomongin aja, aku juga perlu gitu, melakukan hal itu dalam hidup aku. Dan gini, kalau misalnya dengan reading ini gitu, teman-teman udah mulai ada kayak, oh iya bener juga ya, oh iya aku perlu ada yang berubah nih dari hidup aku, cara aku melihat dunia, cara aku melihat hubunganku dengan Tuhan, itu sebuah indikator yang bagus. Teman-teman udah mulai ada awarenessnya, udah ada keinginan kayak gitu, sinyal-sinyal sedikit untuk membawa perubahan di hidup teman-teman. Kayak, oke, mungkin aku nggak selalu bisa melakukan apa yang aku lakukan nih, aku ya sebagai reader, tapi aku udah ada awarenessnya nih bahwa part-part ini dalam hidup aku udah sadar gitu ya. Cuman gimana aku mempraktekkan apa yang aku omongkan dalam hidup aku. Tidaknya aku udah ada awarenessnya. Dan ini aku, dengan reading ini semoga teman-teman juga udah ada awarenessnya gitu untuk membawa perubahan di hidup teman-teman. Gimana 2023 ini jadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena teman-teman udah mau melakukan perubahan-perubahan untuk hidup yang berbeda gitu. Supaya nggak berputar-putar di tempat yang sama. Four of Swords. Oke, di sini ada Hierophant, ada Two of Swords, ada Ten of Cups. Dengan Hierophant ya. Hierophant itu kan berbicara sesuatu yang tradisional, suatu filosofi, pemikiran, atau sesuatu yang udah berjalan terus-menerus. Dengan Four of Swords dan Hierophant di sini kayak
itu tadi ada sesuatu yang perlu berubah dari perspektif, dari filosofi hidup, konsep hubungan kamu dan Tuhan gitu. Mungkin ada part kamu bahkan marah sama Tuhan, itu yang perlu berubah gitu ya. Coba dilihat lagi di mana semesta atau Tuhan mendatangkan keajaiban-keajaiban di hidup kamu. Coba lihat, walaupun awalnya hal itu nggak enak, tapi itu membawa ke tempat di mana yang kamu perlu tuju gitu. Membawa keajaiban-keajaiban yang lain di hidup kamu gitu. Misalnya contohnya gini, oke, kamu misalnya putus itu ada hubungan yang berakhir, tapi bisa jadi karena kalian berdua udah nggak baik satu sama lain, atau ini bukan hubungan yang terbaik. Nanti ada saatnya kalian ketemu dengan orang yang pas buat kamu gitu ya. Jangan berpikir bahwa hubungan yang berakhir itu adalah akhir segalanya dan Tuhan gak sayang sama kamu. Ada two of swords. Ketika berada di zona transisi, kamu harus belajar mengalir bersama kehidupan, belajar bahwa jalan kamu selalu dituntun, dan percaya bahwa kadang pikiran manusia itu terbatas untuk memahami jalan pikirannya Tuhan ya. Kadang kita berpikir, oh ini yang terbaik buat aku. Ternyata enggak, ada yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan mungkin ada dinamika tertentu dari hubungan di waktu lampau atau dinamika di dalam keluarga kamu ya. Mungkin dengan ajaran-ajaran tertentu, cara kamu dididik, cara kamu melihat dunia dengan kamu melihat orang tua kamu, atau cara kamu belajar tentang Tuhan dari orang tua kamu, hal-hal seperti itu yang membuat kamu hmm, punya konsep tertentu dengan Tuhan atau dengan manusia lain ya. Karena apa, tadi di awal aku sempat bilang mungkin kamu kehilangan orang-orang tertentu terlalu cepat sebelum kamu bisa menerima keadaan gitu. Jadinya itu mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain, mempengaruhi cara kamu melihat hubungan kamu dengan Tuhan. Yang berikutnya, Eight of Cups. Jalan kamu akan selalu dituntun, walaupun kadang kamu berada kayak di zona abu-abu, kayak nggak tahu mau kemana, kayak merasa hilang arah. Percayalah, walaupun terasa hilang arah, kamu akan selalu dibawa gitu ke tempat di mana seharusnya kamu berada. Dan kamu nggak perlu pasang tembok tinggi-tinggi di hati kamu gitu, karena kamu takut terluka lagi, takut kecewa lagi. Enggak, ketika kamu menutup hati kamu, bikin tembok tinggi-tinggi, kamu juga menutup jalan semesta untuk mendatangkan keajaiban di hati kamu, di hidup kamu ya. Karena apa? Di sini ada Four of Cups gitu. Biasanya Four of Cups itu dia kan nggak ngelihat ke arah tangan ini, tapi di deck ini dia ngelihat ke arah tangan ini. Dan kamu sebenarnya bisa gitu ngelihat, kan biasanya gambar tangan gitu, gambar tangan muncul dari langit itu kan ada di setiap ace ya. Ace itu awal yang baru. Awal yang baru itu keajaiban-keajaiban itu selalu ada, selalu bisa kita lihat. Tinggal gimana kita fokusnya ke arah mana gitu ya. Kalau kita fokus pada 3 cup yang kosong ini, atau kesedihan-kesedihan kita, atau semua hal yang udah terjadi di waktu lampau, yang kita lihat ya udah cuman semua hal negatif aja atau hal-hal yang bikin kita sedih. Tapi kalau kita coba mau geser sedikit cara pandang kita, perspektif kita, ternyata ada loh, ada awalan baru di sini, ada keajaiban yang semesta mau datangkan di hidup kita. Dan semoga ya ini sebuah sinyal bahwa kamu juga udah mulai nih mau melihat atau mau ada perspektif yang berbeda dengan hidup kamu. Oke, lanjut ke Judgment. Agak berat ya. Efeknya sebenarnya di hidup kamu sekarang tuh udah agak berat atau berat gitu. Karena di sini ada Ten of Wands, ada Five of Pentacles, ada Five of Wands. Kayak dengan dua kombinasi ini, Ten of Wands sama Five of Pentacles, kamu merasa kayak sebenarnya kamu tahu nih kayaknya hidup ini ada yang nggak pas deh. Kok capek ya? Kok rasanya ada yang kurang ya? Kok merasanya aku sendirian ya dalam hal ini, atau aku merasanya sendirian dalam mengarungi kehidupan. Yang tadi aku bilang, semuanya itu tinggal gimana cara kita melihat dunia, perspektif kita melihat diri kita, perspektif kita melihat hal-hal apa yang udah terjadi di hidup kita, dan pembelajaran apa yang udah kita peroleh dari situ. Selain perspektif tentang hal-hal yang menyenangkan, kita juga melihat semua hal-hal baik, semua keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi di hidup kita. Jangan sampai karena hanya kita fokus pada hal-hal berat, hal-hal yang bikin kita sedih, jadinya kita lebih yang kita lihat tuh cuma sedihnya doang. Padahal sebenarnya ada loh hal-hal yang menyenangkan juga yang ada di hidup kita. Cuman karena kita terlalu fokus sama hal yang nggak menyenangkan, jadinya hal yang menyenangkan itu jadi kayak terabaikan gitu, jadi nggak kelihatan gitu, karena fokusnya lebih kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebenarnya hidup itu kan penuh dengan keajaiban gitu, penuh dengan warna. Tapi kalau ibaratnya kacamata kuda gitu, jadi fokus kita terbatas, perspektif kita terbatas, ada hal-hal yang bisa kita lewatkan. Oke. The World. Segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya, sama dengan orang-orang di hidup kita. Tinggal gimana kita
membuka hati kita ya tentang gimana kita belajar fleksibel sama hidup. Kayak dengan Four of Pentacles di sini, mungkin definisi rasa aman kita itu dibangun di atas fondasi atau ilusi. Di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups itu juga berbicara tentang ilusi atau perspektif yang apa ya, kayak bias gitu. Kamu nggak perlu pasang tembok tinggi-tinggi di hati kamu supaya kamu nggak terluka. Oke, kamu mungkin nggak terluka karena kamu berusaha sekuat tenaga untuk gimana kamu nggak sakit lagi, kamu nggak terluka lagi. Tapi dengan kamu pasang tembok tinggi-tinggi, juga kamu menutup jalan semesta untuk mendatangkan hal-hal keajaiban-keajaiban, hal-hal menyenangkan di hidup kamu. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, Ace of Wands. Ada Three of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Nine of Wands. Oke, mungkin ada dengan Eight of Swords di sini, oke, mungkin ada hal-hal menyakitkan atau traumatis di waktu lampau. Tapi itu nggak mendefinisikan keberhargaan kamu sebagai manusia gitu ya. Kamu tuh berharga. Dengan kamu eksis aja, kamu ada di dunia ini, kamu berharga gitu. Kalau kamu berpikir bahwa sesuatu yang terjadi di waktu lampau atau hal-hal yang sudah kamu udah nggak ada di hidup kamu itu mendefinisikan keberhargaan kamu, berarti kamu kayak bilang bahwa Tuhan, bahwa semesta itu bikin sesuatu yang salah di hidup kamu, bahwa Tuhan itu nggak, ekstrimnya ya kasarnya gitu, kayak Tuhan nggak bener gitu kerjanya, Tuhan nggak becus karena kamu kehilangan sesuatu, karena kamu harus merasakan hal-hal tertentu. Ingat, segala hal yang terjadi di hidup kita, baik itu menyenangkan maupun nggak menyenangkan, itu adalah warna-warni kehidupan. Semua orang akan mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak terduga. Kayak gini deh simpelnya, matahari itu bersinar untuk orang baik maupun orang yang tidak baik. Dan hal-hal yang gak terduga itu juga semua orang akan merasakannya ya. Dengan variasi yang berbeda-beda juga. Tapi gimana kita belajar dari hal itu? Gimana kita melihat apa sih yang kita dapat dari hal itu? Kita jadi orang yang lebih kuat, kita jadi orang yang lebih bijak, kita jadi orang yang fleksibel, kita punya compassion buat diri kita, buat orang lain. Oke, aku pernah dilukain waktu itu. Aku gak akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Aku akan menyebarkan kebaikan di dunia ini. Aku akan jadi contoh, aku akan jadi terang buat orang-orang di sekelilingku. Aku mau dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Dengan keberadaanku, aku mau kasih contoh buat sesama aku bahwa terang itu masih ada, bahwa harapan itu masih ada. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya kita belajar dari sesuatu hal yang terjadi di hidup kita di waktu lampau. Dan dengan Three of Pentacles di sini, mungkin kamu perlu melihat juga nih dengan hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Yang tadi aku bilang, mungkin kamu pasang tembok terlalu tinggi ya. Jadi supaya kamu nggak terluka lagi, kamu jadi membatasi orang nggak boleh terlalu dekat sama kamu. Kalaupun kamu punya hubungan romantis, kamu kayak ada ketakutan gitu untuk totalitas sayang sama orang itu, totalitas nunjukin diri kamu. Karena apa? Mungkin ada merasa kamu kurang, merasa kamu takut terluka. Tapi itu yang bikin hubungan itu jadi nggak total juga gitu. Jadi orang yang satunya nggak pernah benar-benar tahu bahwa keberadaan dia itu di hidup kamu itu sepenting apa, sesayang apa dia sama kamu, sesignifikan apa dia sama kamu. Itu contoh simpelnya ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.